Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi, kecelakaan lalu lintas di ruas tol Cipali kembali terjadi. Kali ini bus syarat muatan terguling. Ratusan rumah di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang diterjang angin puting beliung. Wakil Gubernur Jawa Barat setuju UMP tahun 2023 naik 8%. Informasi pertama, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon pada Sabtu siang pekan lalu. Bus syarat muatan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta terguling setelah menerjang mobil minibus yang menyalip dan memotong lajur dari kiri. 5 orang penumpang minibus luka-luka akibat peristiwa ini. Siapa? Lagi sini tak? Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalur tol Cipali, tepatnya di kilometer 188, Kabupaten Cirebon. Insiden yang terjadi selepas gerbang tol Palimanan ini melibatkan sebuah bus dan mobil minibus yang melaju searah dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Kecelakaan ini berawal saat bus yang dikemudikan Nurjaman melaju ke arah Jakarta. Di lokasi kejadian, mobil minibus yang dikemudikan Purwanto menyalip dari lajur kiri dan memotong jalur. Kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan. Akibat kecelakaan ini, 5 penumpang minibus terluka. Sementara puluhan penumpang bus tujuan Jakarta sempat terlantar di lokasi kejadian. Berdasarkan wawancara dengan pihak driver baik bis maupun mobil Suzuki, bahwa mobil Suzuki itu ini mendahului dari sebelah kiri bis, karena di depan ada kendaraan lain sehingga banting ke arah kanan, akhirnya terkena mobil bis. Ini mobil bis pun banting juga ke kanan, juga kedua kendaraan itu masuk ke row yang ada di tengah jalan tol. Ada korban nggak, Koman? Alhamdulillah untuk korban nihil, hanya kalau kita lihat kendaraannya kedua kendaraan mengalami kerusakan. Berarti ini bus bawa rombongan apa kemana? Tadi kita tanya bis itu bawa rombongan habis ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Jadi tujuannya akan pulang menuju ke Serang, Banten. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan 2 pengemudi yang terlibat kecelakaan. Bangkai bus yang melintang dan menutup sebagian jalur sempat membuat kemacetan di jalur tol Cipali mengarah ke Jakarta. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sebuah mobil minibus yang syarat penumpang hilang kendali hingga terjun ke jurang dan sungai pada Kamis sore pekan lalu. Pemindahan kendaraan berlangsung dramatis karena terkendala kedalaman jurang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun para penumpang dan pengemudi mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal menimpa sebuah mobil minibus di Jalan Pemuda, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Minibus tersebut terjun ke jurang hingga akhirnya terguling di aliran sungai. Kecelakaan terjadi saat minibus yang dikemudikan Suhindra Samsudin berusia 38 tahun melaju di turunan arah Wanayasa menuju kota Purwakarta. Diduga kendaraan melaju terlampau kencang sehingga hilang kendali saat jalan sedikit menikung. Laju kendaraan yang terlalu ke kiri sehingga menyebabkan minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter dan masuk ke sungai. Nah itu dari atas tuh mobil tuh kenceng ya. Nah dari sini tuh ambil kanan terus ngerem gitu, langsung jatuh ke bawah itu. Dia ngangkut apaan sih mobilnya? Itu ngangkut anak-anak, ada 8 orang, sekitar 8 orangan. Anak-anak sekolah? Iya. Mobil sekolah. jemputan itu? Mobil jemputan kayaknya itu. Ada yang terluka nggak? Ada yang terluka, ada 3 orang tadi dibawa ke rumah sakit. Bisa ngerem mendadaknya itu karena ada motor di depannya atau gimana sih? Nggak ada motor itu, ini jalannya kosong murni. Emang mobilnya kenceng aja? Ya kenceng aja dari atas ke sana ke sini. 9 orang penumpang dalam minibus termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit.
Minibus tersebut merupakan mobil jemputan siswa dari sebuah sekolah swasta di Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Beralih ke informasi lain, ratusan rumah di 5 desa di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang diterjang angin puting beliung pada Kamis pekan lalu. Selain memporak-porandakan rumah warga, angin juga merobohkan sejumlah pohon besar. Angin kencang disertai hujan deras dan petir melanda wilayah Kabupaten Karawang. Angin kencang yang datang tiba-tiba menerjang ratusan rumah warga di 5 desa di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Kelima desa yang terdampak yaitu Desa Pisang Sambo, Gempol Karya, Medan Karya, Srijaya, dan Desa Kuta Makmur. Desa yang terdampak paling parah adalah Desa Pisang Sambo dengan jumlah 65 rumah warga rusak, di mana 3 rumah di antaranya bagian atap rumahnya terbang disapu angin dan sebagian tembok rumah ambruk. Baru bangun tidur ya, terus lihat angin, terus langsung rubuh semua. Kan langsung ke sini nih ke bapak, langsung ditangkap. Kan bapak nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa. Langsung saya ditangkap, terus habis itu saya lihat masih angin. Terus saya udah reda anginnya, langsung ke RK Agus. Kencang anginnya? Kencang banget ini ya, aku ini juga tahu. Disertai hujan atau cuman angin aja? Angin, hujan sama geledek. Berapa lama itu anginnya? Ada setengah jam. Setengah jam? Di jam 4 sampai jam tengah 5. Yang rusak apa jadi ambruk ya? Ini Dindingnya ambruk? iya ambruk, terus kulkas, lemari, semuanya ada ambruk ini nih. Kenceng-kencengnya? Iya semuanya. Ketiban semua hancur. Ini hancur tuh lemari. Ya, puting beliung ini kurang lebih sekitar jam 3.30 sampai jam 4 karena saya juga masih standby di kantor, hujan dan angin. Berapa banyak yang terdampak dan rumah? Terdampak di Kecamatan Tirta ada 5 desa, Kuta Makmur, Srijaya, Medan Karya, Gempol Karya, dan Pisang Sambo. Selain memporak-porandakan ratusan rumah warga, angin puting beliung juga merobohkan pohon besar sehingga sempat mengganggu aktivitas warga. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Syamsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang selama beberapa jam menyebabkan longsor di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan. Salah satunya menimpa rumah warga di Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru. Rumahnya hancur rata dengan tanah. Material longsor menutup hampir seluruh rumah Akin, warga Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Bangunan rumahnya hancur rata diterjang material longsor. Desa Sagaranten diguyur hujan deras berjam-jam hingga menyebabkan tebing penahan tembok longsor. Akin dan anggota keluarga lain mengalami luka-luka tertimpa material rumah yang ambruk. Seluruh barang di dalam rumah tidak bisa diselamatkan. Beruntung Akin, sang kakek berhasil diselamatkan oleh cucunya. Itu tiba-tiba itu aja suara tuh subruk aja. Hujan nggak sih waktu itu kan? Hujan dari jam 3 Sore. sampai jam malam lah. Itu tadi udah dipanggil, kirain nggak musibah gini lah gitu. Sekiranya jam 7:30 langsung ketimpa, udah ada tolong aja. Berapa orang yang jadi korban? 1 orang. 1 orang. Tertimbun Sama kenteng-kenteng dan punggung tuh. Terus yang lukanya apa aja kan? Kaki, terus tangan, memer semua sapi. Kalau yang berdarah enggak badan. Ini barang rusak semua. Rusak semua. Apa aja kan? Ya kasur, terus lemari juga ada. Oh ini mas rumah aja berarti ya? Padi juga banyak, ada 15-an lah, sekitar 5 kintal. Dari data sementara BPBD Kuningan, 11 tempat mengalami kerusakan karena tebing longsor serta jalan ambles. Pasca hujan tadi malam, terutama pada hari Jumat tanggal 18 November dan hari Sabtu sekarang tanggal 19 November, di mana kami mendapatkan informasi dan laporan dari desa dan juga dari kecamatan
ada beberapa titik kebencanaan di mana di hari Jumat dan Sabtu ini sendiri yang terlaporkan kepada kami ada sekitar 11 titik kebencanaan yang terjadi, dan ini didominasi oleh tanah longsor di Jalan 16. Yang rumah ambruk katanya itu, Pak? Ada rumah ambruk itu yang di dusun Sagara, desa Sagarantan, di mana itu longsor yang menyebabkan menimpa rumah penduduk yang dalam hal ini rumah semi permanen dan menimbulkan korban luka ringan, tidak ada sampai korban jiwa, dan sementara dievakuasi ke keluarganya dulu sementara, dan untuk sementara kita sarankan untuk tinggal di penduduk sekitar ataupun saudaranya seperti itu. Petugas BPBD menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada menghadapi cuaca buruk yang tengah terjadi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang korban putusnya jembatan gantung di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu masih terbaring lemah di rumahnya. Ia juga belum bisa pergi ke sekolah hingga kini. Ya Allah. Inilah Ripan, salah satu korban selamat akibat jembatan ambruk di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya pekan lalu. Korban selamat ini masih terbaring di rumahnya karena mengalami luka di bagian pelipis, tangan, dan terkilir di bagian kaki. Sampai saat ini, korban juga belum bisa pergi ke sekolah karena belum bisa beraktivitas. Menurut orang tua korban, selama ini anaknya sudah biasa melintasi jembatan tersebut untuk beraktivitas. Saat kejadian malam itu, korban sedang disuruh untuk mengantar barang ke Cipanas. Oh, enggak, kejadiannya seperti apa katanya, Bu? Ceritanya. Nggak tahu. Taunya? Iya, nggak tahu ini. Tahu-tahu gini. Oh. Udah kesini. Saat itu minta izin kemana Bu anaknya? Enggak, biasanya pergi sama temennya gitu. Tahu-tahu cilaka kayak gini. Waktu semalam sendirian? Sendirian celakanya. Yang di luka apa aja ini, Bu, katanya? Luka-lukanya apa aja? Ini Barede. ini tangan dijahit. Oh. Sama ini lutut. Lutut. Ada patah tulang nggak, Bu? Oh enggak, ini cuma ini aja. Terkilir. Iya. Oh. Bu, kalau motornya gimana? Motor orang lain, motornya orang lain. Jadi waktu itu disuruh ya? Iya, disuruh katanya. Disuruh kemana, Ibu? Ke Cipanas Oh, biasa. Oh. Suka ke Cipanas ini kalau itu. Main gitu ya. Ibu dapat informasi ini kecelakaan gimana Bu waktu pertama? Nah, itu banyak orang yang bilang ini celaka. Ibu lalu lari ke sana? Enggak, di sini. Nunggu. Gelap. Oh, hujan, lagi hujan. Kejadian kan pas hujan setengah 8 katanya. Terkait dengan hal ini, BPBD Kabupaten Tasikmalaya akan membangun jembatan sementara dari kayu dan bambu, sehingga bisa dilintasi warga dan kendaraan roda 2. Jembatan ini menghubungkan desa Cibalong dengan desa Parung. Jadi yang terisolasi itu desa Parung. Jadi untuk akses langsung ke Cibalong nggak bisa, ya terputus jembatan di sini. Ke kecamatan itu ya, Pak ya? Nah, ada alternatif jalan kemana, Pak? Alternatif kita untuk yang roda 4 kita bisa menggunakan yang ke desa Ciwarak atau ke desa Mandala Mekar. Jaraknya? Ciwaras itu kurang lebih jarak 30 kilo. Jauh juga berputar. Oh iya. Pak, kalau untuk jembatan ini akan dibuka darurat seperti apa, Pak? Kalau kita teknis untuk darurat sebetulnya bisa pakai pelata untuk belakang. Tapi untuk teknis kita belum lihat karena ini posisi masih labil. Oh iya. Paling bambu atau kayu-kayu dulu ya? Tiang-tiang pakai bambu. Oh gitu ya. Yang penting bisa ada lalu lintas ya? Ya minimal roda 2 lah. Roda 2 ya. Jembatan yang ambruk di desa Cibalong mengakibatkan 3 orang jatuh ke sungai. Seorang korban meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya selamat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.